Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu untuk pertama kalinya pada mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti di kelas 12 IPS 4. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita dapat hidup dari zaman yang gelap, dari zaman yang gelap hingga zaman yang terang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu tentang qada dan qadar, pada submateri yaitu meyakini adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita memasuki materi pembelajaran kita pada hari ini, kita dapat lihat dulu pada slide yang selanjutnya, yaitu ada foto, ada beberapa foto. Sini ada 4 foto tentang kaitannya tentang qada dan qadar. Nah, yang pertama sini kita lihat ada gambar 1.1, yaitu gambar pengemis. Nah, apa kaitannya antara gambar pengemis ini dengan pembahasan kita kali ini? Makanya sini kita akan bahas sama-sama. Yang pertama yaitu gambar pengemis ini, bahwa pengemis ini adalah salah satu kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Nah, mengapa hal itu bisa dikatakan dilarang? Karena mengemis ini adalah bagian dari meminta-minta ataupun tidak ada usaha untuk mencari rezeki. Nah, jika dikaitkan dengan pembahasan kita kali ini, itu tentang qada dan qadar, bahwa mengemis ini adalah salah satu bentuk kegiatan malas untuk bekerja, yang mana mengemis ini adalah hanya mengharapkan orang lain memberikan bantuan kepada mereka tanpa ada mereka usaha untuk mencari rezekinya sendiri. Nah, jadi dengan adanya mengemis ini, makanya ada salah satu bentuk kemunduran dan salah satu bentuk sikap malas untuk menjalankan takdir yang telah ditetapkan oleh Allah. Artinya mereka di sini hanyalah hanya menunggu takdirnya saja tanpa ada usaha untuk memperbaiki dirinya. Kemudian yang kedua, di sini ada kita lihat gambar perbedaan antara bangunan kaya dan miskin. Perbedaan bangunan antara orang yang kaya dan miskin, saya lihat di situ fotonya. Nah, apa maksudnya dengan kaitan antara materi kita kali ini, bahwa perbedaan bangunan kaya dan miskin jika dihubungkan dengan materi kita kali ini, itu adalah termasuk dalam bagian takdir yang bisa kita ubah, yang mana takdir yang bisa diubah ini bisa dikatakan sebagai takdir mu'allaq. Nah, yang mana takdir ini bisa dirubah dengan usaha atau ikhtiar kita masing-masing. Misalkan ketika kita dilahirkan dari keluarga yang berekonomi rendah, maka itu jangan menjadikan diri kita rendah diri karena rendah diri atau merasa terkucilkan karena keadaan, tapi bisa kita jadikan keadaannya dengan keadaan tersebut sebagai motivasi kita untuk bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih tinggi. Jadi dengan adanya motivasi itu, kita berusaha, berikhtiar untuk menjadi lebih baik dengan ketetapan yang telah Allah berikan. Kemudian pada gambar 1.3, yaitu gambar orang yang bertani, yaitu yang mana ini diartikan sebagai bekerja keras. Nah, ini ada kaitan juga sama seperti gambar sebelumnya, bahwa walaupun takdir itu telah ditetapkan oleh Allah sebelum kita dilahirkan, sebelum manusia diciptakan, tapi tetap juga kita sebagai manusia tetap melaksanakan ikhtiar atau usaha. Nah, yang mana usaha ini adalah sebagai bentuk bagaimana cara kita mengimani kepada qada dan qadar. Kemudian pada gambar yang terakhir, itu ada gambar seorang tokoh muslim terkaya di dunia, yaitu Mukesh Ambani. Nah, apa kaitannya dengan materi kita kali ini, bahwa Mukesh Ambani ini adalah salah seorang bisa dibilang salah seorang yang berhasil, salah seorang muslim yang berhasil, salah seorang muslim yang berhasil di dunia. Nah, keberhasilan ini tidak lain dan tidak bukan juga berkat usahanya, berkat kerja kerasnya, berkat
kegigihannya dalam upaya untuk mencari rezeki dari Allah, gimana cara beliau dalam melaksanakan ketetapan yang telah diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Jadi walaupun takdir yang sudah ditetapkan, tapi beliau juga tetap harus berusaha, yang mana dengan adanya usaha ini dia adalah sebagai bentuk iman kepada kita, iman kepada qada dan qadar. Kemudian selanjutnya yaitu ayat yang berkaitan dengan qada dan qadar, yang mana sini terdapat dalam Quran surah Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasira. Artinya, tidak ada suatu bencana apapun yang menimpa di bumi dan tidak ada pula pada diri kalian melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari arti tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam alam semesta ini, baik itu bencana, salah satu contohnya kita dapat rasakan sekarang itu bencana COVID-19, ataupun segala sesuatu yang terjadi pada diri kita sebagai umat manusia, itu semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Nah, Lauh Mahfuz itu sendiri adalah kitab yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk menuliskan segala sesuatu kejadian yang ada dalam semesta ini. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam semesta ini sudah diskenariokan oleh Allah sebelum manusia diciptakan. Kemudian pada ayat selanjutnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala muraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila mereka menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Yang mana dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ini bahwa manusia itu dijaga oleh para malaikat. Nah, yang mana para malaikat ini bergiliran menjaganya. Nah, yang dapat kita ketahui itu ada malaikat Raqib dan Atid, yaitu malaikat yang mencatat amal baik dan amal buruk bagi manusia. Kemudian jika dikaitkan dengan qada dan qadar, bahwa dalam ayat ini sangat berkaitan dengan pembahasan kita kali ini, bahwa Allah itu tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan mereka sendiri. Nah, yang mana bahwa ketetapan yang telah Allah berikan itu tidak akan bisa diubah kecuali manusia itu sendiri yang mengubahnya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang hubungan qada dan qadar. Yang pertama bahwa qada dan qadar itu mempunyai hubungan yang sangat erat, ibarat hubungan antara rencana dan pelaksanaan rencana tersebut. Jadi bisa dibilang bahwa qada dan qadar ini ikatannya sangat erat, seperti rencana, terus bagaimana qada ini sebagai rencana, bagaimana merencanakan sesuatu, terus qadar ini bagaimana pengimplikasiannya atau bagaimana cara pengaplikasiannya. Kemudian yang kedua, bahwa mengenai qada dan qadar ini tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi dapat kita ketahui bahwa qada dan qadar ini hanya Allah yang tahu, karena permasalahan qada dan qadar ini telah diciptakan oleh Allah sebelum manusia itu diciptakan. Jadi manusia tidak ada yang tahu melainkan oleh Allah itu sendiri yang tahu. Kemudian yang ketiga, bahwa setiap makhluk itu harus selalu berusaha dengan sebaik mungkin dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sama seperti yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, bahwa walaupun ketetapan itu telah ditetapkan oleh Allah, baik itu ketetapan yang baik ataupun yang buruk,
Setiap makhluk itu harus selalu berusaha dengan ketetapan tersebut dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu kewajiban beriman kepada qada dan qadar. Nah, kewajiban beriman di sini yaitu rukun iman yang keenam, bahwa iman kepada qada dan qadar ini merupakan bagian dari rukun iman yang keenam. Iman kepada qadar ini dari ungkapan sehari-hari itu bisa dikenal dengan sebutan takdir. Nah, iman kepada takdir kita berarti percaya bahwa segala apa yang terjadi di alam semesta ini merupakan kehendak dan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yaitu fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama yaitu membangkitkan rasa perlunya berusaha dan perlunya bertawakal. Jadi fungsi kita beriman kepada qada dan qadar ini yaitu membangkitkan rasa kita untuk berusaha untuk menjalankan qada dan qadar tadi dan bertawakal dengan keadaan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua yaitu sabar menghadapi cobaan dan tidak putus asa karena sadar bahwa segala-galanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga yaitu tidak sombong dikala berhasil dan tidak kecil hati dikala gagal. Yang keempat yaitu sabar menerima kenyataan sehingga terhindar dari sifat iri dan dengki. Nah, sabar di sini berarti kita bertawakal tentang keadaan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sikap tawakal dan sabar itu akan menjauhkan diri kita dari sifat iri dan dengki terhadap pencapaian ataupun pencapaian yang dimiliki oleh orang lain. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan kesabaran, ketakwaan dan hidup dalam istiqomah. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan terkait materi kita pada hari ini, yaitu tentang meyakini iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.